Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. YouTuber adalah orang yang berkecimpung dalam dunia YouTube dengan cara membuat satu program acara lalu diangkat di YouTube, atau mengambil satu acara atau mengambil satu hal diangkat ke YouTube agar banyak pengunjungnya dan seterusnya. Kurang lebihnya seperti itu kan. Baik, YouTube adalah salah satu media. Jika digunakan untuk baik maka akan menjadi baik. Jika digunakan untuk kejelekan akan menjadi jelek. Jadi YouTube tidak beda dengan media-media yang lainnya. Bahkan di saat seperti ini, umat Nabi Muhammad harus serius di dalam menekuni dunia media. Umat Nabi Muhammad harus serius dalam menekuni media, termasuk urusan YouTube. Orang-orang yang menyebar fitnah pun menggunakan YouTube. Dulu adalah radio, televisi, sekarang berpindah pada YouTube. Lebih luas lagi jangkauannya, bisa masuk saku kita. Bagaimana hukumnya? Hukumnya menjadi YouTuber. Kita bicara tentang hukumnya nonton YouTube dulu. Hukum menonton YouTube ada dua, haram dan boleh. Yang haram kalau Anda menonton YouTube sesuatu yang tidak terhormat, membangkitkan syahwat, film kotor, atau fitnah, atau pemikiran-pikiran yang sesat, Anda haram mendengar. Tapi kalau Anda melihat YouTube yang bermanfaat, guru-guru Anda dan seterusnya, adalah sah. Karena YouTube-nya adalah halal dan haram, ada dua yang boleh dan tidak boleh, maka ngurus YouTube pun juga ada dua. Maka menjadi YouTuber, bahkan katanya mendapatkan uang dan sebagainya. Pertama, menjadi YouTuber. Kalau Anda jadi YouTuber yang serius karena Allah, Anda tidak akan nge-share, Anda tidak akan mengupload sesuatu kecuali itu adalah bermanfaat. Apakah urusan kesehatan, urusan agama, urusan keamanan kemasyarakatan, kalau yang Anda angkat itu dan benar bermanfaat untuk umat, maka Anda mendapatkan pahala sesuai dengan niat Anda. Anda berpahala. Tapi na'udzubillah, jika Anda termasuk yang tidak pernah peduli, yang penting viral, ketahuilah Anda beli neraka. Wahai hamba Allah. Tapi kalau Anda YouTuber yang serius karena Allah, sama seperti mempunyai televisi, sama yang radio, mempunyai televisi adalah baik jika digunakan untuk kebaikan. Tapi jika digunakan untuk kejahatan akan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di saat Anda menghadirkan YouTube yang bagus, maka Anda mendapatkan pahala. Ini, dari sisi ini. Kemudian bagaimana uang yang didapat setelah itu? Ketahuilah, uang yang didapat, misalnya Anda mendapatkan uang dari perusahaan YouTube tersebut karena promo-promo yang masuk, uang yang didapat, dilihat. Jika promonya promo yang tidak benar, promo yang misalnya mengangkat satu pemikiran yang salah atau kesesatan, film-film yang tidak baik promonya, maka jika Anda bisa menolak promo tersebut, kok Anda tidak menolak, maka Anda masuk wilayah haram. Tapi kalau memang programnya nggak bisa dipilah-pilah, ya seperti kalau kita pergi ke supermarket, kita tidak bisa menghindar dari melihat aurat. Mau tidak mau kita harus melihat aurat. Apalagi negeri yang bebas, misalnya kita di negeri kafir dan sebagainya, yang penting kita mengingkari. Jadi kalau kita mengangkat satu YouTube kemudian ditumpangi oleh promo, selagi kita bisa menghindari dari promo-promo yang tidak syar'i, maka harus kita menghindari. Tapi kalau kita sudah tidak bisa, humumul balwa, sudah tidak bisa, sementara YouTube kita harus kita kuasai, tapi sisi lain kita tidak punya perusahaan sendiri, kita masih numpang, sehingga kadang ditumpangi oleh promo-promo tersebut, sehingga promo kadang baik, kadang tidak, kadang baik, kadang tidak. Maka di saat seperti itu, maka ini adalah termasuk, semoga Allah mengampuni. Kenapa? Kita tidak bisa. Sebab kalau kita malah mundur daripada YouTube, nanti yang jelek akan muncul, yang tidak baik akan muncul. Nah, kita menggunakan ini media untuk kebaikan. Ternyata jika ada promo-promo yang tidak baik masuk, itu yang tidak kita inginkan, dan kita sudah tidak bisa memilah. Ingat, jika kita masih bisa memilah, maka kita wajib memilahnya. Kalau kita tidak memilah, masuk wilayah haram. Tapi kalau nggak mungkin dipilah, katanya sih susah dipilah. Karena apa? Kita masuk perusahaan, dan perusahaan itu yang menjual promonya kepada kita, maksudnya kepada kita, menyampaikan promo kepada kita. Jadi kita tidak bisa memilih. Jika keadaan kita tidak bisa memilih, itu bukan di bawah kekuasaan kita, maka ketahuilah
insya Allah masih halal. Cuman ini loh, yang waspada adalah yang nonton ya. Yang waspada nonton. Sebab kalau ini nanti di stop, maka youtuber muslim yang soleh akan berhenti karena semua haram-haram, akhirnya dikuasai oleh musuh-musuh Allah. Dikuasai oleh musuh-musuh Allah. Sekarang zamannya zaman bersaing. Hingga suatu ketika kita punya perusahaan sendiri tentang YouTube atau yang sepadannya yang bisa menghadirkan sesuatu yang islami, syar'i, tidak bertentangan dengan syariat. Maka menjadi YouTuber sampai mendapatkan hasil, insya Allah rizkinya adalah halal, dengan catatan tujuan Anda adalah baik. Yang Anda share, yang Anda upload adalah sesuatu yang baik, bermanfaat, bukan hanya ngedar viral. Kemudian urusan promo, Anda sudah berusaha. Kalau berusaha untuk memilah, jika Anda tidak memilah, Anda insya Allah dimaafkan dari sisi ini. Karena apa? Niat Anda adalah benar, besar. Anda adalah niat yang baik karena Allah Subhanahu Wa Taala untuk berjuang menyebarkan media, menyebarkan petuah-petuah para ulama atau hikmah-hikmah para ulama, atau hal-hal informasi kesehatan yang bermanfaat. Anda berpikir untuk ini saja. Jika Anda seperti itu, insya Allah halal, insya Allah halal. Tapi kalau Anda sudah tidak peduli, hanya ngejar viral, amanat di hadapan Allah. Kadang menfitnah orang hanya ingin viral, menyebarkan perusahaan hanya ingin viral. Na'udzubillah, dosa setelah itu. Takutlah kepada Allah. Wahai semua anak-anakku, adik-adikku yang berkecimpung dalam dunia YouTube dan media sosial ini, ayo kita menjadi YouTuber ahli surga. Ambil petuah para ulama. Bisa viral kok, sebab umat di Indonesia saja berapa kaum muslimin. Semua rindu kemuliaan kok. Tidak perlu Anda menyodorkan fitnah. Tidak perlu Anda menyodorkan fitnah. Tidak perlu Anda menyodorkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad. Tidak perlu. Dan jangan khawatir tidak ada yang mengikuti Anda. Bakal ada yang mengikuti. Harus Anda perjuangkan itu semuanya, agar apa yang Anda dapatkan dari itu semua insya Allah halal karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saja, semoga Allah mengampuni semuanya, dan menjadikan kita pejuang Rasulullah SAW yang serius, ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab.